Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari sektor tech dan beberapa yang request. Langsung saja ke saham pertama. Buka yang ditutup di harga 125 menguat 4,16%. Asing net buy. Kalau di broker semuanya buka akumulasi. Buka mantul dari 120. Mudah-mudahan reversal, mudah-mudahan ya. Tapi kalau ditanya beli enggak sekarang? Pokoknya ingat Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sudah kebeli atau baru mau beli, kalau sampai minggu depan jebol lagi 120 gagal. Udah simple, analisanya tuh simple seperti itu. Gimana kalau habis jebol dia naik lagi? Aduh, kalau selalu seperti itu ya susah. Yang di market nih nggak ada yang pasti. Tapi kalau Bapak Ibu punya plan, sebenarnya sistem trading tuh bisa dibuat seperti ini. Ini kan ada candle bullish angle pink. Candle solid yang menutup candle hari sebelumnya. Kalau dia sampai jebol lagi ya indikasinya potensi besar melemah. Setelah habis dia jebol mungkin dari 100 turun sampai 117, 116 terus dia naik lagi, ya itu di luar kendali. Nggak ada yang bisa mengendalikan seperti itu. Nggak ada yang tahu. Kalau Bapak Ibu seperti itu terus berharap nanti dia saya cut loss dia rebound. Saya nggak cut loss malah turun. Ya seperti itu memang market. Makanya harus punya sistem trading yang harus diuji dalam market bullish, market bearish. Paling nggak market bullish 2 kali, market bearish 2 kali. Ya itu. Ya Bapak Ibu akan tahu sendiri di mana kesalahannya. Dan kesalahan itu pasti selalu ada. Nggak bisa 100% win rate-nya itu ya. Kalau pandangan saya nggak mungkin. Kalau ada yang pamer 100% win rate, pengalaman saya ya nggak mungkin. Apa? Ya tadi nggak mungkin 100% benar Bapak Ibu bisa terus sama dengan pikiran bandar atau pikiran yang Bapak Ibu entry saham itu selalu tepat. Nggak mungkin. Kenapa? Market nggak bisa, nggak ada yang tahu itu. Jadi itu aja dulu untuk buka ya. Kalau pandangan saya ini reversalnya ya nggak langsung juga ke 150 ya. Ya kalau dikasih 130, 135 itu kan lumayan. Tapi kembali lagi ini disclaimer untuk buka. Kalau dilihat time frame weekly-nya, doji ya, doji ini. Oke, harusnya oke ya. Paling nggak swing atas lah. Target tuh 130, 135. Buka. Lanjut. Goto yang ditutup di harga 59 menguat 3,5%. Asing net buy. Kalau broker semuanya Goto akumulasi. Nggak tahu nih ada sentimen apa tiba-tiba akumulasinya besar ya. 6 juta lot, 5 juta lot dan yang jual tipis-tipis. Pas salah tanggal. Oh bener, tanggal 4 bulan 7. Goto kita hapus dulu. Goto time frame weekly masih sideways. Ini aja kalau Bapak Ibu berminat ya. Ini kita lihat nih. Ini kan Bapak Ibu lihat nih. Udah, target loss 10%, target reward ke berapa? 6870. Itu Bapak Ibu targetkan. Ya. Mudah-mudahan jalan apalagi volume besar. Cuman ini bisa ada kesalahan nih ya. Nih kalau Bapak Ibu perhatikan. Kita lihat ya. Tanggal 4 tuh volumenya lebih sedikit dari tanggal 3 Juli. Kita lihat tanggal 3 Juli. Oh iya, besar transaksi. Oh ini kayaknya crossing barang. Nah 3 Juli memang lebih besar ya. Transaksi asingnya jualan AK 12 juta lot. Dan yang nampung JP, AGDX, MG. Setelah itu MG. Kayaknya MG profit taking nih ya. Beli di 57 mungkin dia profit taking di 58, 59. Coba kita lihat tanggal 4. MG baru jual berapa nih? 900 ribuan lot. Tanggal 3 berapa beli MG? 1,2 juta. Masih ada barang di MG ya. Tapi dia coba lihat tanggal 4 tadi. Jualan di berapa? Jualan di 59. Lumayan ya. Berapa? 4%. Hampir 4%. 3% dia take profit tuh. Seperti itu. Ya jadi Goto ya jangan jebol 55, 56 aja udah. Kalau kondisi seperti ini, jebol ya gagal. Tapi pandangannya rebound. Mudah-mudahan ya. Target nggak usah muluk-muluk di Juli. Kalau bisa sampai 69, 68 atau minim-minim 65 itu udah cukup bagus lah. Kita lihat aja ya Goto. Lanjut. IMTK yang ditutup di harga 472 terkoreksi 1,25%. Asing net sell. Kalau bukan semuanya IMTK di distribusi. Langsung saja ke tekniknya. IMTK saat ini belum menarik. Nah seperti ini simple Bapak Ibu. Kalau memang ISG bullish dan IMTK bisa tembus, tunggu tembus 480. Udah.
Daripada beli sekarang di bawah melorot, mending tembus 480. Gimana kalau tembus 480 gagal? Ya God loss, berapa persen ya kembali ke Bapak Ibu? Oh 3%, 2% ya silahkan. Intinya kalau dia tembus 480 balik lagi ke bawah itu indikasi lemah lah. Targetnya kalau tembus 480 minggu depan 500 saja minimal dulu. Ya, kalau neckline-nya ini ya 540. Bisa ke situ kita lihat. Yang penting minggu depan hijau dulu, tembus dulu 480. IMTK. Lanjut SRTG yang ditutup di 1600 sama harga penutupan hari sebelumnya. Asing net sell. Kalau bukan semuanya SRTG akumulasi. SRTG masih sideways, dia bagi dividen, dividennya 4, waduh kecil dividennya ya, nggak nyampe 1%. Tapi ini kalau Bapak Ibu tertarik, plan kami punya SRTG nih, beli di 1600, 1570, target 1700. Disclaimer ya ini bukan rekomendasi, silahkan kalau tertarik dan risknya kecil, paling 4%. Tapi disclaimer SRTG. Lanjut SCMA yang ditutup di 148 terkoreksi 0,67%. Asing net sell. Kalau bukan responnya SCMA akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya SCMA. Ya mudah-mudahan bangkit minggu depan ya. Masih belum bisa mengkonfirmasi juga nih saat ini, jadi lebih ke wait and see ya. Resisten kuatnya itu ada di 170. Apakah mampu di Juli nanti ke situ? Kita lihat ya. Koreksi dekat 140 mending spek buy, coba spek buy. Kenapa? Kalau pandangan saya kecil kemungkinan kalau dead cat bone lebih ke cenderung sideways. Kalaupun dia nggak mampu tembus 150 dia sideways. Jadi minggu depan kalau terus turun potensi ini belum pasti ya, mantul dari 140 pakai 140 aja support. Ya, dan resisten 155. Itu untuk SCMA ya. Saat ini ya seperti itu aja Bapak Ibu, beli dekat-dekat support, jual dekat-dekat resisten. Gimana kalau nggak turun terus rebound? Ya kalau nekat beli 150 silahkan ya untuk SCMA. Lanjut WIRG yang ditutup di 82 sama harga penutupan hari sebelumnya. Asing net sell. Kalau bukan resmi WIRG akumulasi. WIRG selama nggak jebol 78 aman, hot aja. 7776 itu area stop loss. Kalau dia membentuk low baru udah gagal. Ini harusnya naik ke atas. Target 90 minimal sampai 95. WIRG. GIA yang ditutup di harga 72 terkoreksi 1,36%. Asing terus net buy. Kalau dilihat broker sebenarnya GIA akumulasi ya. Mudah-mudahan besok Senin maksudnya digas. Kenapa nih retail udah jualan nih XLCC KK ya. Dan yang nampung nih BB terus nampung nih. Coba Bapak Ibu perhatikan. Dari tanggal 1 tuh BB terus nampung tuh. Udah beli 1,1 juta lot. Bahkan dari bulan lalu juga BB udah beli tuh. Tuh hampir 4 juta lot BB beli ya. Jadi menarik gak? Harusnya masih menarik. Jadi secara teknikal dia tunggu tembus 80 menarik. Ya pokoknya tembus 80 menarik. Sambil menunggu lepas FCA. Ya, kapan nggak tahu juga nih. Yang pastinya setelah disuntik nanti dan antara, mudah-mudahan nggak lama lepas FCA dan terbang. GIA, ya itu aja dulu untuk GIA. Kalau ditanya boleh beli nggak, kembali ke Bapak Ibu, ini kan saham FCA. Silahkan atur masing-masing. Ya, tapi secara story, secara story news ya harusnya masih menarik. Ya, GIA. Lanjut. MPPA yang ditutup di 51 terkoreksi 1,92%. Asing net buy. Kalau bukan semuanya MPPA akumulasi. MPPA lagi sideways saat ini, lebih cenderung nggak kemana-mana. Tunggu di atas seperti yang sering saya bilang. Ingat aja MPPA tembus 55 baru beli. Disclaimer tapi. Lanjut. MLPL yang ditutup di 93 menguat 1,08%. Asing net sell. Kalau bukan semuanya MLPL akumulasi. MLPL doji yang penting gak jebol 90. Ingat aja 90 jebol buang. Berarti cut lossnya paling 5%. Target reward ke berapa? 100 langsung target pendeknya. Kalau mau bangkit minggu depan harusnya bangkit. Apalagi candlenya doji volume besar. Coba lihat time frame weekly-nya. Aduh, candle bearish single pink ya. Ya kita lihat aja Senin. Ya, pokoknya hijau harusnya menarik. Satu aja candle hijau menarik. MLPL. Ya, Senin ada candle hijau menarik. Disclaimer. Lanjut.
Bovin yang ditutup di harga 790 menguat 0,63%. Asing net sell. Kali box resmi Bovin didistribusi. Bovin doji, mudah-mudahan bangkit. Pokoknya Bapak Ibu pakai aja 775. Jebol itu buang. Berarti 3% aja koreksi Senin buang. Target 850. Resistennya nih diuji. Mudah-mudahan gak dead cat bot. Bovin lebih cenderung ke mana? Ke atas. Kalau pandangan saya ke atas. Apalagi Bapak Ibu perhatikan candle weekly-nya itu time frame-nya inside bar dan membentuk higher high, higher low. Lebih cenderung ke atas. Bovin kita perhatikan minggu depan. Itu aja untuk Bovin. Lanjut. Di MMX yang ditutup 384 terkoreksi 3,51%. Asing net sell. Kalau bukan semuanya di MMX didistribusi. Di MMX, aduh. Ya yang penting gak jebol 380 lah. Atau toleransinya ya 376. Jebol itu udah buang aja gagal. Dead cat bond. Tapi kalau memang mau naik harusnya gak jebol. Ya. Gak usah panjang lebar analisanya. Menurut saya loh ya, disclaimer. Kalau ada pandangan lain boleh tulis di kolom komentar. Bisa jelaskan biar yang nonton video ini juga ada pandangan lain selain board net trader. Karena pandangan board net trader tuh nggak selalu bisa juga 100% benar ya. Jadi kembali ke masing-masing. Itu ya. Untuk di MMX kalau ditanya saya mau beli nggak, lebih baik saya beli GIA daripada beli di MMX. Tapi disclaimer ya. Disclaimer. Itu aja untuk di MMX. Yang terakhir, film yang ditutup di harga 2070 menguat 1,97%. Asing net buy. Kalau bukan semuanya film akumulasi tipis. Film teknik rebound dari 1600. Jadi saat ini jangan jebol 2000. Jebol gagal. Itu toleransinya berapa? 1970. Simple analisanya. Coba lihat time frame weekly-nya. Harusnya candlenya solid. Nah, volume lumayan besar. Harusnya bangkit ya. Kalau sampai jebol lagi tutup di bawah 2000 gagal. Menurut saya gagal untuk film. Itu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel board net trader bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng. Terima kasih. Ada kritik, saran atau pertanyaan, saya langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama board net trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chatnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik, DM Instagram board net trader. Sampai ketemu. Tetap semangat. Semoga bisa terus cuan.